Pemirsa, helikopter TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil dari Desa Lokop, Aceh Timur. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Inilah momen saat sejumlah personel TNI Angkatan Udara mengevakuasi ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Maliktu Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial. Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSB mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda di wilayah Rulet Timur Aceh Utara. Momen dramatis ini terjadi ketika wilayah tersebut terendam dan akses darat tidak dapat ditembus sama sekali. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah figur publik ramai-ramai datang ke daerah bencana untuk menyalurkan bantuan, mulai dari artis Pras Teguh yang menggalang donasi hingga miliaran rupiah, hingga anggota DPR RI Verrel Bramasta yang datang lengkap dengan rompi taktis dan kacamata hitamnya. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adiameka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak. Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantio ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Zaskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Pras Teguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Pras Teguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Pras Teguh sampai-sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Komplotan begal menodongkan senjata api dikejar warga di Palmerah, Jakarta Barat. 3 pelaku kabur mengendarai sepeda motor, 1 pelaku ditangkap babak belur dihakimi warga. Aksi kejar-kejaran antara komplotan begal terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang mengejar dari Jalan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat ini ditodong senjata api dan menembak ke arah warga. Aksi komplotan begal berhenti di Jalan Brigjen Katamso. 3 orang kabur, 1 begal tertangkap menjadi bulan-bulanan warga. Jadi ya orang lewat itu. Oh, berarti korbannya siapa aja lah gitu Pak ya? Iya, siapa aja, malingnya juga nggak tahu orang mana. Ada di jalan kayak. Iya. Jadi jalan aja gitu. Makanya ya, yang penting motor-motor segala ya hati-hati.
Satu pelaku digelandang ke Polsek Palmerah untuk dimintai keterangan terkait 3 pelaku begal bersenjata api yang berhasil lolos dari kejaran warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita mencuri 1 karung beras 10 kg di warung sembako di Asahan, Sumatera Utara. Agar tidak dicurigai oleh pemilik warung, pelaku memasukkan karung beras ke dalam dasternya. CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di sebuah toko sembako dan makanan di Jalan Pramuka, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pelaku dengan cepat mengambil 1 karung beras seberat 10 kg dan disembunyikan di dalam baju daster yang ia kenakan. Hilangkan curiga, pelaku pun membayar 1 buah tisu. Pencurian ini baru terbongkar setelah pemilik warung menyadari berasnya hilang. Dia ambil tisu langsung dinaikannya kota itu kan menutup beras ini lah, itu pertama kali tinggal 1 turunkan kota ini, dinaikkan kota. Apa Bing, kenapa sih kota ini dinaikkan ibu ini gitu? Kalau dari rekaman CCTV dia disimpannya di mana, Bu, apanya? Jadi tidak apa dia lagi di bawah celana. Di bawah dasternya itu. Diduga pelaku beraksi tidak sendiri. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri uang di masjid di Bantul, Yogyakarta dengan cara dipancing. Pelaku ditangkap warga karena aksinya dipergoki. Aksi seorang pria yang mencuri kotak amal dengan cara memancing di Masjid Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta terekam CCTV. Warga yang curiga dengan aksi pelaku langsung melapor ke pengurus RT dan memergoki pelaku yang tengah menghitung uang curian. Usai ditangkap, pelaku akui telah mengambil sejumlah uang di kotak infak masjid. Pelaku selanjutnya diserahkan ke polisi. Pernah masuk di dalam. Jadi itu teman waktu di dalam gitu? Tahu kasusnya begitu. Sudah berapa kali di penjara? 2 kali. Kalau untuk berapa kalinya, untuk pengakuannya sudah 2 kali. Kalau untuk yang kotak infak, tapi untuk pencurian yang lain ada lagi 1 kali. Jadi kalau untuk pencurian sebanyak 3 kali. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan